Hai, jumpa lagi sahabat pembelajar. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan tentang Gemini yang merupakan sebuah aplikasi dari keluaran Google yang berbasis artificial intelligence. Nah, apa itu Gemini? Yuk kita kenalan. Nah, kecerdasan buatan di sini adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Nah, sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer dan belajar dan beradaptasi. Nah, AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, dan kreativitas seorang pendidik. Namun, AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Nah, prinsip AI adalah bermanfaat secara sosial, menghindari bias, aman dan terlindung, bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi, menjunjung tinggi standar ilmiah, dan tersedia bagi pengguna yang memenuhi prinsip-prinsip ini. Nah, bagaimana sih tampilan dari Gemini? Nah, saat ini Gemini menggunakan yang kita gunakan diberikan beberapa pilihan draft, sehingga nanti kita tinggal memilih draft seperti apa yang akan kita gunakan. Ada draft 1, draft 2, draft 3. Nah, di sini kita akan langsung memberikan perintah kepada Gemini untuk membantu kita dalam mencari sesuatu. Nah, misalkan seperti apakah seperti apakah komponen prompt efektif untuk Gemini? Nah, yang pertama adalah persona atau peran. Tentukan peran yang Anda inginkan untuk chatbot agar sesuai dengan tugas Anda. Misalkan, Anda adalah guru sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Nah, ini pernyataan pertama. Kedua, harus komponennya adalah tugas atau langkah. Jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan, yang kita butuhkan. Misalkan, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Nah, yang ketiga, ini sangat penting. Kalau nanti kita butuh format atau yang lebih jelas, bagaimana kita ingin direspon, ditampilkan atau diformat. Misalkan, buatkan formatnya dalam bentuk struktur yang jelas dalam tabel, atau buatkan formatnya dalam tabel. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu semua. Konteks atau batasannya, bantu model memahami batasan dan konteks prompt Anda. Nah, proyek ini ditujukan untuk kelas 8 di Sekolah Menengah Jakarta, Indonesia. Para siswa dapat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, misalkan contohnya tidak selalu relevan, tetapi jika bisa diberikanlah contoh seperti apa yang kita inginkan dalam responnya. Misalkan berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Nah, itu nanti contohnya seperti ini lagi, Bapak Ibu semua. Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di kota Jakarta. Nah, formatnya seperti apa? Buat formatnya dalam bentuk struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul dan format lain yang menyorot instruksi utama. Nah, ini kita tuliskan dalam form di Gemini. Yuk, kita coba. Nah, pertama kita masuk ke gemini.google.com/app. Nah, kalau Bapak Ibu masih pertama kali menggunakan ini, silakan login dulu menggunakan akun Google-nya. Saya sekarang menggunakan Google Belajar ID saya. Nah, tampilan pertamanya ini adalah seperti ini. Nah, nanti di sini bagaimana how can I help you today? Nah, si Gemini menanyakan bagaimana kita akan dibantu untuk hari ini. Nah, di sini ada kalau ingin menyatakan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya kita klik kanan. Nah, di sini, oke, ini sudah bahasa Indonesia. Cantumkan kata-kata yang kuat untuk resume. Saya yang menunjukkan kerja sama tim, sarankan taman terbaik yang dikunjungi kota. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, di sini ada enter from here. Nah, yang tadi personal, kemudian langkah sama form itu yang akan kita tuliskan. Misalkan, Anda adalah guru matematika kelas 11 SMA. Buatlah 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 soal dan pembahasan tentang pembagian polinomial dengan pembagi pembagi berbentuk
linier, buatkan dalam bentuk tabel. Nah, ini contoh form yang kita gunakan dalam Gemini. Nah, langsung kita kirim, kita klik kirim. Nah, Gemini akan berproses di sini. Nah, di sini ada soalnya. Nah, Gemini sudah memberikan langkah-langkah, ini soalnya, ini pembahasannya. Nah, di sini dia cuma menyatakan urutan dari langkah-langkah pembahasan, penjelasan penting, honor, dia menyatakan terima sisas, cara melengkapi tabel, selesaikan soal, pembahasan, dan tips soalnya dikit diberikan soal-soal. Nah, contoh tambahan diberikan seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin ini lebih diperpanjang atau lebih sederhana atau lebih proporsional, nah kita klik lebih proporsional. Kita klik lebih proporsional, oke, muncul. Sini pembahasannya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, yang bentuk tabel bisa kita nanti ekspor ke lembar kerja tabel, bentuk tabel. Nah, lembar terbuka. Nah, ini bentuk tabelnya. Ini kita bisa berlebar tabelnya. Nah, ini. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya sudah puas dengan ini kenapa pembahasannya tidak ada gitu kan. Nah, kita boleh melakukan pengeditan di sini. Kita lakukan edit. Terus buatlah saya kita ingin 10 soal dan pembahasan lengkap. Nah, di sini lengkap dengan langkah-langkahnya tentang pembagian. Nah, ini kita perbaharui. Kita minta 10 soal. Nah, dia melakukan langkah-langkah di sini. Nah, jelas sisanya. Oke, nah ini bisa Bapak Ibu kirim ke ekspor dokumen. Klik di sini ekspor dokumen. Nah, Gemini sedang membuat dokumen. Nah, kita buka dokumennya. Nah, inilah hasil dari Gemini tentang soal yang kita cari, beserta langkah-langkahnya. Bagaimana Bapak Ibu? Gampang bukan? Selamat mencoba.